Ya, skincare ini ketua, mohon maaf, ownernya flexing, ya, konsumennya flag. Iya, flag hitam. Itulah skincare, ya. Flag hitam bener. Kenyataannya. Dan ini real, ketua. Ya, nanti saya izin kalau diperkenankan nanti ada satu korban yang menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah hampir 3 tahun ya. 3 tahun beliau tidak bisa dikarunia anak karena persoalan skincare. Jadi kami ini dibully ketua. Ya, di sosmed kita menyuarakan persoalan skincare abal-abal maupun overclaim. Mereka owner-owner nakal ini, mereka bayar booster ketua. Dana mereka luar biasa dibanding kita. Mereka bilang fitnah kita begini, bahkan barusan kita lihat di live-nya teman, dibayar berapa saksi sama korban. Di bulan Ramadan ini saya berani bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, tidak satu pun orang membayar kami. Kami dengan uang kami sendiri membeli tiket kereta api. Bahkan kita tidak tahu nanti pulangnya bagaimana. Itu ketua. Jadi ya, kalau kemudian kebetulan ada anggota DPR dari Madura, nanti saya minta bantuan. Yang Banyuwangi mana mas? Yang Banyuwangi? Banyuwangi. Oh, oke. Dapil saya Banyuwangi Situbondo. Nah ini nanti minta langsung sama anggota. Nah, yang jadi persoalan ketua, saya sepakat dengan ketua BPKN bahwa percuma BPKN kalau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Saya mendampingi komisioner BPKN di Surabaya di salah satu klinik. Saya sebagai ketua LPKSM, lah kalau kayak gini apa efek jerahnya? Cuma foto-foto doang dan wawancara. Mohon maaf, BPOM mempunyai kewenangan menyelidiki dan menyidiki, dia punya penyidik. Tetapi yang terjadi seperti apa? BPOM merilis ya skincare yang mengandung bahan berbahaya, yang kemudian tadi ada dijelaskan oleh dokter-dokter, rilisnya sampai berapa kali, setahun nanti dirilis lagi. Padahal undang-undangnya sudah jelas. Undang-undang Kesehatan pasal 435 Junto 138 udah jelas. Hukumannya 5 tahun. Udah jelas itu. Kenapa nggak langsung ditangkap? Saya melihat ada kelemahan di sini selain SDM juga mungkin saya nggak paham ini. Ini tentunya juga kewenangan Bapak anggota Dewan dan Ibu anggota Dewan yang terhormat. Bagaimana caranya BPOM ini bekerja secara maksimal sehingga bukan kita Pak, influencer ini Pak, seakan-akan kita ini nggak digaji Pak, tapi kita diperangi oleh booster Pak. Betul. Belum lagi ditakut-takuti oleh somasi, kita dipanggil sana kemari. Izin pimpinan, disomasi karena Anda melaporkan atau gimana? Karena mereview. Dan yang direview ketua, yang direview karena saya yang mendampingi, yang direview, saya sudah sampaikan ke teman-teman, tolong review yang memang sudah dirilis oleh BPOM ini dilarang. Lah ini kan secara hukum sebenarnya tidak ada masalah, tapi mereka ketakutan. Iya, somasi. Ini yang terjadi yang ketua. Jadi berat kalau kemudian kita berada di konsumen. Saya meminta dengan sangat bijak ya Bapak Ketua yang terhormat, bagaimana caranya BPOM dan BPKN ini berfungsi dengan benar sehingga kita ini tidak repot-repot untuk review dan diserang oleh bujir-bujir. Saya kasih kesempatan untuk korban yang mulia, diizinkan yang dari Banyuwangi, mohon waktu dan tempat. Ya, skincare ini ketua, mohon maaf, ownernya flexing, ya, konsumennya flag. Iya, flag hitam. Itulah skincare, ya. Flag hitam bener. Kenyataannya. Dan ini real, ketua. Ya, nanti saya izin kalau diperkenankan nanti ada satu korban yang menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah hampir 3 tahun ya. 3 tahun beliau tidak bisa dikarunia anak karena persoalan skincare. Jadi kami itu dibully ketua.